那你们很会讲台语了，是吗？哇哇，厉害！平常会上课啊，平常会上课的人大概有几位？你们知道吗？Biasa yang ikut tatap muka online itu berapa orang? 15个。有啊，我有在讲话了，有听到吗？有听到吗？Sri Wirnarni Wan An 有很大声吗？差不多，很好。听到吗？我讲话了，Hello，Hello，有吗？Risalia 有听到吗？有，好，很开心今天可以跟你们见面，因为我很喜欢教你们。那想问你们，你们用什么电脑或者什么手机上课？可以告诉我吗？每个人都告诉我说你们用什么电脑或者用什么手机上课。手机用什么 Android 的吗？还是 iPhone、ASUS，还有什么 Acer 很好，Tab 很好，是 Android 的吗？是 Tab 是 Android 的，是不是？Acer Aspire 好，还有呢？其他的呢？ASUS 跟 Samsung 好。好，大部分用 Windows 嘛，对不对？Semua pakai Windows bukan？然后大部分也是用 Android，对不对？有用 iPhone 的吗？好，非常好。Eka 用什么？HP 用手机吗？是 iPhone 吗？好，那你 Eka 用 laptop 吗？用笔电吗？是吗？
什么都有，真厉害！哇，嗯，哇，你们都很厉害哦。晚安，哥迪亚。好，因为呢，上次很多同学问我说，我要怎么输入注音或者写汉字，对不对？那我今天想要教你们怎么设定输入，就是新注音输入法或者汉语拼音输入。那今天呢，我已经准备了2种，一种是在电脑 computer 用 Windows 的，还有一个在手机或者 tablet 平板电脑是 Android 的，可以吗？好像你们有一些用 PDA 是吗？如果用 PDA 的话呢，如果在台湾买的话，应该可以。那如果你们的 laptop 呃在台湾买的，一定你们的键盘一定会有 berpermafo 注音符号。Jika laptop yang dibeli di Taiwan, pasti di keyboardnya itu ada berpermafo. Bener nggak? Lihat nggak? Ya, laptopnya beli di Taiwan kan soalnya di Taiwan lebih murah daripada di Indonesia. Karena Asus dan Acer itu buatan Taiwan. Makanya beli di Taiwan lebih murah. Nah, jika beli laptop atau komputer yang ada di Taiwan ini, biasanya di keyboard tempat kita mengetik ABC itu ada Popomofo. 没关系，今天我也会教你们，tidak apa-apa kalau memang diinstal ulang. Saya juga bisa ajarin gimana cara memasukkan input bahasa Mandarin. Nah, saya mulai ya. Nah, pertama saya akan ajarin yang pada komputer dulu, Windows 7. Jadi walaupun Windows 7-nya mungkin bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang semuanya bisa. Nah, teman-teman laptopnya itu bahasa apa? Windows 8? Ada yang pakai Windows 8? Oke. Nah, kalau yang Windows 8, coba disimak dulu Windows 7-nya caranya seperti apa. Hampir mirip, mungkin posisinya saja yang beda. Ya, nanti kalau misalnya masih belum bisa, nanti saya minggu depan saya persiapkan lagi
untuk setting yang Windows 8. Ya, biar semuanya nanti bisa ketik Mandarin, jago nanti. Cuing Fuhao juga bisa. Oke, Ma? Wan An, Rianti. How? Nah, ini setting yang pada Windows 7 dulu ya. Nah, yang pertama, ketika kita mengklik tombol Start, maka akan muncul sebuah Windows yang seperti ini, bukan? Kalau Windows 7. Nah, yang di sebelah kirinya itu warna putih, yang di sebelah kanan itu mungkin warna abu, mungkin warna biru. Karena Windows 8 masih baru. Belum up to date. Hari ini pelajaran setting input bahasa Mandarin, Cuing Fuhao dan Han Yu Pinyin. Ya. Nah, jika teman-teman yang sedang di depan laptop, mungkin bisa sambilan coba ikutin. Jadi, diklik Start, terus kemudian klik control panel. Ketemu control panelnya, atau Kong Zhi Tai kalau misalnya dalam bahasa Mandarin. Harus disetting dulu. Jadi dari Start, kemudian Control Panel. Sudah? Nah, setelah Control Panel, kemudian akan muncul Windows yang seperti ini. Control Panel. Kemudian pilih Clock Language and Region. Kalau bahasa Mandarinnya yang ada gambar bentuk bumi. Diqu Ji Yuyan. Sudah ketemu. Nah, diklik. Ya. Kemudian pilih Clock Language and Region yang di sebelah sini. Dan selanjutnya diklik. Oh, kalau misalnya menggunakan Windows XP, ada yang menggunakan Windows XP nggak? Atau mungkin bentuknya seperti ini. Jadi satu bentuknya agak klasik, agak kuno. Nah, juga sama gambarnya yang bumi dan jam dinding. Setelah diklik maka akan muncul seperti ini. Jadi di atas ini ada format, location, keyboard, and language. Nah, kalau bahasa Mandarinnya Jianpan Ji Yuyan. Sudah ketemu? Nah, yang ketiga. Jianpan Ji Yuyan. Nggak
Nah, ini nggak setting semuanya jadi bahasa Mandarin. Dia cuma nanti menambah saja input. Kemudian change keyboard. Kalau dalam Mandarinnya namanya pian ken jian pan. Nah, setelah diklik, maka akan muncul banyak bahasa. Nah, di general ini kan mungkin cuma ada Inggris. Nah, kita bisa tambahkan add itu tambah bahasa yang lain. Nah, dalam bahasa Mandarinnya namanya Xinzhen. Nah, diklik, kemudian bisa ditambah bahasa. Nah, yang kita pilih itu yang Chinese Traditional New Phonetic. Ya, yang New Phonetic. Lebih enak dipakai. Dan bisa diganti mau Zhuyin Fuhao atau Hanyu Pinyin. Namanya Xing Zhuyin. Pilih Xing Zhuyin. Sudah ketemu Xing Zhuyin. Chinese Traditional New Phonetic. Yang new, yang baru. Urutannya biasanya pada nomor 3. Jadi pilih Mandarin dulu, Chinese. Kan banyak bahasa tuh. Ada yang mungkin yang pertama A dulu, Arab mungkin B, Bangladesh C, Chinese. Nah, pilih yang Chinese. Yang pilih Chinese Traditional Taiwan. Jangan pilih yang Singapura atau Hong Kong. Karena kita nggak di Singapura. Mungkin beda ya, kalau misalnya Singapura mungkin cara masukin Mandarinnya itu beda. Nah, kita yang pakai yang Taiwan, Chinese Traditional Taiwan, New Phonetic. Udah, oke. Sudah, jangan kecepatan. Sudah, terus klik OK. Ya, kemudian setelah itu kan ada muncul CH Chinese yang tradisional Taiwan, di bawahnya ada keyboard. Nah, kita klik properties. Ya, kita klik properties. Nah, di properties ini kita bisa milih. Properties itu dalam Mandarinnya neirong. Nah, kita bisa milih jianpan, keyboard. Nah, di sini kita bisa milih Hanyu Pinyin atau Zhuyin. Nah, kalau misalnya Hanyu Pinyin maka akan keyboardnya berubah menjadi ABCD. Nah, kalau Zhuyin maka akan berubah menjadi Popomofo. Nah, ketemu nggak? Nah, pilih dulu yang Zhuyin Fuhao.
Yang pertama, berarti nggak usah diubah. Nggak hilang. Kecuali kita close. Kalau tidak close, dia dia nggak akan hilang. Property. Properties bahasa Indonesia apa ya? Nah, kalau misalnya udah klik OK, nggak apa-apa. Nah, lanjutkan dulu. Lihat dulu yang ini. Nah, setelah kita klik OK, settingnya udah kita pilih. Biasanya di bar yang di bawah, yang ada jam ini, yang ada tampilan jam dan tanggal ini. Nah, biasanya di sana ada bahasa EN. EN itu artinya Inggris. Nah, ketika kita klik, kita bisa pilih bahasa CH, Chinese. Nah, kita klik Chinese tradisional Taiwan yang tadi udah kita pilih. Jadi sekarang jadi banyak bahasa. Kita boleh milih mau input pakai bahasa apa, mau bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Chinese, boleh. Nah, ada yang bisa? Ada yang ketemu? Nah, yang kita pilih ini biasanya yang warna biru ini. Yang ada simbol po, mofo, po, pe. Oke. Nanti kalau misalnya udah, nah, yang di sini kalau misalnya dia gambarnya cong, belum diajarkan menulis. Yang penting sudah bisa muncul ini dulu. Yang sudah bisa muncul ini, ayo siapa? Coba kasih tahu saya dulu. Yang sudah bisa muncul ini di bawah, siapa? Coba tunjuk tangan. Jangan tunjuk kaki. Nanti jatuh. Gak bisa sun itu apa? Maksudnya. Oke, Santi udah bisa. Yang lain? Nah, nanti Santi pasti udah bisa mengetik Zu Info How. Iya, saya belum ajarin ketik. Yang penting settingnya udah bisa belum? Nanti ketik itu saya ajarkan. Setelah nanti semuanya udah bisa setting. Udah, oke. Wawat juga udah bisa. Nah, Eka pakai laptop Windows 7 atau Windows 8. Windows 7. Nah, kamu tadi yang mana yang nggak bisa muncul? Yang bagian mana? Yang Eka dulu. Sampai sini sudah bisa belum? Yang Eka. Yang step 8. Langkah ke-8. Oke. Kita tunggu. Yang lain sudah bisa?
Yang sudah bisa tadi Santi, Wawat udah bisa, Risalia sudah bisa? Belum. Agus Susianti sudah bisa? Dia juga belum. Iya bener, yang dibilang Santi. Singkat, cepat, padat, jelas. Oke, Eka udah bisa. Hore. Nah, properti itu di yang ketiga, tombol yang ketiga. Kalau misalnya bingung, paling lihat aja yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi harus diklik dulu yang ini. Yang keyboardnya harus diklik dulu. Klik. Nah, kemudian baru pilih properties. Ya, mungkin karena udah setting defaultnya seperti itu. Jadi kita nggak usah setting property, dia udah cuing, dia udah bisa. Nah, kalau sampai sini udah bisa belum? Yang penting setting ini setelah pilih ini oke, biasanya udah muncul di bawah, bar yang bawah, tempat yang memunculkan jam dan tanggal. Nah, yang di bawah ini nih. Nah, akan muncul ini. Nah, akan muncul ini nih. Riri Rianti udah bisa. Riri Rianti di mana? Ni cai nali? Kasian amat di kolong jembatan. Wah, asik ya. Oke, udah ada yang bisa? Udah bisa semua? Sudah, oke. Belum lanjut lagi. Masih nunggu teman-teman yang ini. Ada yang gak ada suaranya, dipanggil-panggil juga gak nyaut. Misalnya Riri Rianti. Riri Rianti. Oke. Nah, bagi yang sudah bisa, ayo. Nanti yang belum bisa harus nanya teman-teman yang udah bisa. Oke, nanti teman-teman yang udah bisa ngajarin yang belum bisa. Oke? Oke. Piye ki? Nggak bisanya di mana? Coba diulang lagi stepnya dari awal.
Misalnya ulang lagi ya dari awal. Misalnya yang pertama start. Udah. Start, kemudian pilih control panel. Nah, setelah pilih control panel, jadi akan muncul Windows yang seperti ini. Atau seperti ini. Oh ya, sorry. Ini sudah, control panel sudah. Oke, udah. Nah, ini sudah. Bentar, cara nulisnya bentar, sabar ya. Kasian dong teman-teman yang masih belum bisa. Udah? Nah, pokoknya pilih gambar yang ada bumi dan jam dinding, oke? Bumi dan jam dinding. Bagaimanapun dia susunannya, pokoknya milih bumi dan jam dinding. Oke? Udah. Sudah. Nah, setelah dipilih akan muncul seperti ini. Nah. Sudah keluar ini? Ayo. Sudah. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 yang di atas ini loh. Ini bisa diklik. Klik, klik, klik. Pilih yang ketiga. Nanti saya ajarin gimana settingnya ya. Sabar. Udah? Sudah pilih keyboard and language. Nah, pasti akan muncul seperti ini. Terus klik change keyboard. Yang di sebelahnya ini. Sudah diklik. Oke. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini di general. Nah, kalau yang di sini kan cuma satu bahasa Inggris doang. Nah, mau ditambah add di sini, tombol yang pertama. Diklik. Sudah? Oke. Setelah diklik, maka akan muncul seperti ini, banyak bahasa. Jadi scroll, dicari yang Chinese Traditional Taiwan. Chinese Traditional Taiwan yang cari ini. Nanti setelah diklik, klik di sininya. Nanti ada tambah ini loh, ada plus ini diklik. Nah, akan muncul keyboard. Nah, di keyboardnya milih yang Chinese Traditional New Phonetic. Udah, bisa. Oke, terus klik OK. Sudah? Nah, setelah klik OK. Nah, lebih besar lagi gambarnya. Nah, ini OK. Nah, maka di sini. Nah, di taskbar yang di bawah ini. Di sini. Di sebelahnya jam. Akan ada bentuk seperti ini. Diklik. Setelah diklik, pilih CH. Nah, dia akan muncul. Udah? Nah, tadi yang Santi juga sama prosesnya. Kan hilang. Nah, cari dia di sini. Oke. Yang mana diklik? Yang klik yang ini. Yang pertama ini. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian akan muncul ini. 1, 2, 3. Kalau nggak ada pilihannya berarti belum terpilih. Belum di add. Belum ditambahkan.
Ini yang pertama, terus pilih. Jadi nanti centangnya di sini nih. Sekarang kan centangnya di sini. Nanti setelah dipilih centangnya di sini. 可以了，非常好。啊？没有。可以吗 Risalia sudah bisa? Tia udah bisa belum? Hao, yeay. Risalia sudah bisa? Risalia pakai Windows 7 atau Windows 8? Windows 8. Ada teman-teman Windows 8 yang udah berhasil? Di sini selain Risalia siapa yang pakai Windows 8? Si Wawat bisa kan tadi? Sudah. Waktu ini udah. Nah, tadi caranya gimana? Si Wawat yang dengan Windows 8. Cie, yang udah bisa ketik pamer nih. Hei lemah. Nanti kalau misal Windows 8 yang masih belum bisa, nanti saya minggu depan saya ini lagi bikin tutorialnya yang Windows 8. Oke? Oke. Nah, bagi yang sudah bisa, coba ketik Popomofo. Satu, dua, dan 4. Satu. Satu. Yang sudah bisa, coba ketik Mofo. Nah, udah. Yang dua ini. Control panel. 1 sama 2 sebenarnya sama sih. Ini. Cuma tampilan setiap orang mungkin beda. Tergantung versi dari Windowsnya. Nah, yang nomor 4 ini. Ketik biasa. Nah, setelah diketik, dia akan muncul kotak-kotak dan digarisbawahi. Maka harus tekan enter
sekali. Terus kemudian enter lagi. Popomofo kan 1. Po 1. Terus spasi. Misalnya coba po dulu. Nomor po itu keyboardnya kan 1. Terus dia muncul kotak. Kemudian di spasi. Enter. Terus enter sekali lagi. Oke, Ma. En. Bukan en. Nomor 1. Po. Nah, misalnya berubah gimana? Po spasi. Atau pencet panah bawah. Nah, panah bawah kita bisa pilih mau yang mana. Misalnya apa? Pe, a, terus di spasi, terus pencet arah ke bawah. Nah, kan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya kita pilih panah arah kanan, dia ada lagi yang lain. Nah, kita tinggal pilih. Kita pilihnya setelah kita pilih satu kata, kita tekan enter. Enter sekali lagi sampai dia sudah tidak ada garis bawah, terus enter sekali lagi untuk memasukkan. Kehilangan. Oke, sekarang bentuknya sudah seperti ini belum? Bentuk. Ups. Bentuknya sudah seperti ini belum? Sudah. Nah, setelah itu sudah bisa ketik. Misalnya 1. Coba tekan 1. Ya, pilih yang CH. Kalau misalnya ini masih EN, harus pilih klik cari CH. Sudah belum? Iya, Wawan udah bisa. Nah, mungkin dia muncul Inggrisnya. Coba lihat di sini. Dia bentuknya A, maka akan menjadi Inggris. Jika bentuknya Chong, maka akan menjadi Mandarin. Pilih Chong, diklik sekali, maka akan berubah menjadi Chong. Diklik sekali lagi akan menjadi A. Berarti kita bisa mengetik Inggris. Nah, kita klik Chong akan menjadi Chu Ing Fu Hao. Coba, bisa nggak? Oke, Ma. Ya, kalau Chong, maka ketika kita mengetik akan menjadi Popomofo.
sesuai dengan tombol yang kita tekan akan berubah menjadi popomovo. Tapi kalau dia menjadi A, maka akan menjadi sesuai dengan keyboard ABCD ABCD. Bisa. Saya bisa. Sudah harus cong ya. Di sini harus cong. Tidak boleh yang lain, harus cong. Nah, setelah cong, diklik saja, tinggal diklik. Pilihannya Zhuyin Fuhao, tidak boleh Hanyu Pinyin. Nah, berarti belum setting. Nah, cara settingnya itu kembali lagi di sini. Klik properties. Atau seperti ini caranya. Ini saya upload dulu fotonya. Nah, semua sudah seperti ini belum? Di taskbarnya. Kemudian untuk mencari properties sebenarnya boleh dari sini. Klik ini, bentuk kotak. Sudah diklik? Ayo ya, ikutin saya supaya gampang. Sudah? Oke. Terus klik properties klik P, Neurong. Yang simbolnya seperti ini. Sudah? Maka dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Ketika sudah klik ini, maka akan muncul. Ketika sudah diklik ini, maka akan muncul ini. Pilih 1, 2, 3 yang keempat. Diklik. Ini keyboard. Jianpan. Sudah. Nah, kita pilih yang pertama.
Nah, maka akan muncul seperti ini. Pilih yang pertama. Biaozun Zuyin Jianpan. Sudah? Nah, setelah itu dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, lihat yang di bawah. P, P, M, F, T, T, N, L, G, K, H, J, Q, X, Z, Ch, Sh, dan seterusnya. Sudah? Terus确定. Oke. Sudah? Nah, maka lihat yang di bawah lagi. Bawah sini. Lihat lagi. Ini udah menjadi cong belum? Taskbar di tempat jam. Sudah? Satu-satu dulu. Atau dia seperti dia bentuknya A. Bentuknya A bukan? Gak ada A juga. Hmm, atau bentuknya gambar keyboard. Nah, mungkin belum kepilih. Seharusnya kalau misalnya dia bentuk keyboard atau CH, dia akan muncul gambar seperti ini. Aku share. Nah, seharusnya dia seperti ini. Ada pilihannya. Nah, lihat tanda checklistnya. Dia ada di mana? Seharusnya dia ada di sini. Kalau misalnya tanda centang ini masih di sini, berarti kita belum memilih.
Nah, kalau salah klik dia mungkin dia bukan hilang, tapi dia ke atas. Misalnya, sudah berhasil. Oke. Nah, sekarang mengatasi yang hilang. Kenapa dia bisa hilang? Karena kita mungkin ketik ini. Ayo, hilang. Nah, dia akan ketika kita klik yang ini, yang biru ini, maka akan hilang. Dia bukan hilang, dia keluar dari taskbar. Ini. Ketika kita klik yang ini, maka dia akan keluar dari taskbar. Nah, dia itu mungkin akan keluar dari taskbar, mungkin ada di layar kalian. Misalnya punyaku sekarang sudah di luar dari taskbar. Sekarang dia jadi di sini. Nah, dia mungkin akan di sini. Somewhere. Udah? Nah, untuk mengembalikannya, kita harus klik ini, yang kecil ini. Lihat gak yang putih? Bukan help. Yang kecil ini. Ada garis kurang sama garis segitiga. Klik yang kurang. Udah? Nah, nanti dia balik lagi. Iya, kemungkinan asal klik. Oke, sudah, semuanya udah bisa. Atunia sudah bisa belum? Pakai PDE. PDE Atunia pakai PDE ya? Pakai PDE sudah bisa ini, sudah bisa ketik Mandarin. Tahu cara settingannya? Halo. Kok saya dicuekin? Oh, disconnect. Oke, sudah bisa semuanya? Halo. Oke. Nah, sudah bisa. Spasi, spasi, ketik spasi, terus enter, enter gitu. Ya, sip, udah bisa. Nah, kenapa kok tulisan Santi itu bisa jadi
ini jadi beda. Nah, karena ini. Whip, whip. Karena ini. Ketika kita klik sekali, maka dia akan menjadi penuh. Klik sekali lagi maka akan menjadi setengah. Kalau penuh maka tulisannya akan menjadi berbeda. Dan ketika kita akan mengetik titik, dia akan juga menjadi ini, jadi bulat. Misalnya titik 2. Misalnya koma. Titik. Tanda tanya. Nah, ketika kita klik setengah lagi, dia akan menjadi normal lagi seperti biasa. Ya, betul. Asik. Nah, yang lain sudah bisa. Nanti kalau belum bisa lihat tutorialnya di YouTube. Mungkin lebih jelas. Nah, sekarang yang udah bisa, ketik Popomovo sampai Kalau misalnya nggak ketemu, ingat tekan panah bawah, maka akan boleh dipilih. Sampai Masa sih sampai sebegitunya? Nah, nanti bagi yang ketinggalan, lihat tutorialnya di YouTube. Oke? Nah, untuk yang Windows 8, nanti pertemuan berikutnya saya ajarkan. Oke. Eka juga udah bisa. Tepuk tangan. Ya, Santi udah bisa. Yang lain?
Wawat juga udah bisa. Hore. Wawat, Eka, Santi udah bisa. Yang lain? Ya. Gak apa-apa, latihan dulu. Nah, tugasnya hari ini latihan mengetik bagi yang sudah bisa. Ayo. Latihan ketik pofo-mofo sampai diketik di keyboard. Misalnya kita ketik po, tekan spasi. Kemudian enter. Po, spasi, tekan enter. Enter sekali lagi. Mo, spasi, enter. Enter sekali lagi. Po, spasi, enter. Enter sekali lagi. Nah, harus Nah, bagi Riri ini harus dilihat dulu yang di bawah ini. Sudah seperti ini belum? Udah muncul belum? Udah. Nah, kalau udah bisa diketik. Mirip seperti ini ya. Hmm, kok bisa? Jadi keluarnya apa dong? Terus cara wawat gimana? I. Bukan. Sekarang di keyboard kan ada di atas ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bener gak? Nah, coba ketik yang 1. Angka 1. Ketik angka 1. Bukan Mandarinnya 1. Ketik angka 1. 1 ini.
Daripada lem biru, mending buat aku dong. Ya, kalau misalnya ketik angka 8, harusnya munculnya A. Kok bisa? Terus munculnya apa dong? Oh, harus dispasi dulu. Tahu spasi nggak? Spasi itu yang panjang. Ya, coba klik terus spasi yang panjang. Terus dia kan ada garis bawah. Terus pencet enter. Terus pencet enter lagi. Spasi itu ini loh. Lihat nggak? Riri, coba spasi ini yang ini loh. Nah, udah bisa. Nah lo, hore. Link-link Ana udah bisa. Link-link Ana. Halo. Loh, kan udah bisa, Santi. 880. Nah, terus pencet angka panah ke bawah atau ke samping. Maka akan muncul beberapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya pilih yang nomor 5. Ya. Oke, sekarang latihan dulu di rumah. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita latihan. Oke? Nah, pertemuan 13 hari ini kita sampai sini dulu. Semuanya boleh latihan di rumah. Ini nanti saya upload tutorialnya biar bisa lihat lagi, ngulas lagi. Dan bagi yang belum bisa, coba lihat lagi tutorialnya. Mungkin lebih gampang. Oke? 可以吗？好，那我们下课了，晚安。